Jadi cerita kali ini tentang satu keluarga kecil. Untuk orang tuanya kita sebut aja bapak sama ibu ya. Anaknya sebut aja namanya Yoga. Background keluarga ini tuh keluarga yang lumayan berkecukupan. Ditambah Yoga yang udah nikah sama istrinya, namanya Ira, belum kerja dan ngandelin duit bulanan dari bapak. Sampai akhirnya setelah setahun Yoga menikah sama Ira, bapaknya tuh meninggal. Berbulan-bulan Yoga sama Ira bertahan di rumah ibu tuh udah gak mau kasih uang sepeser pun buat Yoga sama Ira. Di situ Yoga tuh gak terima banget. Akhirnya Yoga sama Ira tuh milih buat pakai jalur pintas. Mereka ke dukun untuk minta kekayaan secara instan. Tapi gak berhenti di situ aja. Mereka minta kalau bisa ibu tuh diganggu aja sama dalam tanda kutip jin kiriman dari dukun itu. Beberapa hari kemudian setelah pulang dari dukun itu, Yoga sama Ira tuh jadi sering keluar rumah. Bukan karena kerja Bi, tapi shopping. Malamnya sekitar jam 7, ibu sholat lah, nangis-nangis. Dia tuh sedih karena Yoga berubah. Selesai sholat, ibu tuh nyoba buat tidur. Pas udah ketiduran, ibu kan tidurnya posisinya terlentang. Nah terus dia tuh ngerasa kayak ada kuku orang yang jalan di lengannya dia gitu loh Bi. Jadi kayak nyakar tapi nggak yang sampai berdarah gitu. Iya benar, dan itu pelan banget. Terus karena ibu bingung, dia nyoba buka mata sedikit. Terus ngelirik lah ke kanan. Ternyata ada sosok gede banget, warnanya hitam, lagi gesek-gesekin kukunya yang panjang banget ke lengannya ibu. Di situ ibu kaget banget dan langsung merem. Terus balik badan ngebelakangin si sosok itu. Tapi tiba-tiba ibu tuh denger kayak ada suara dari jendela kamarnya. Suaranya tuh kedengarannya kayak ranting pohon yang kena ke jendela gitu Bi. Karena posisinya pas banget di hari itu tuh lagi hujan deras dan anginnya tuh juga kenceng. Akhirnya ibu mau ngecek lah. Dia jalan, nyalain lampu kamarnya. Terus akhirnya ibu bukalah hordengnya. Dia buka hordengnya pelan-pelan ke arah kanan. Pas udah kebuka, ibu kaget banget. Ada sosok hitam gede yang tadi lagi gesek-gesekin kukunya yang panjang banget ke jendela kamar ibu. Set, tatap-tatapan berarti tuh. Tatap-tatapan Wow. Akhirnya ibu langsung nutup hordengnya lah kenceng sambil teriak astagfirullah. Tiba-tiba lampu rumah tuh mati semuanya. Ibu merinding, terus dia takut banget. Dia langsung bacalah surat-surat pendek sambil berusaha nyari lilin di sekitar rumahnya. Pas ketemu lilinnya, ibu nyalain. Ibu duduk di meja makan sambil berdoa. Ibu gak berhenti zikir sama istighfar. Pas ibu lagi istighfar, astagfirullahaladzim berkali-kali, tiba-tiba dari arah belakang tuh ada suara perempuan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuh merinding banget lagi. Hari ini mau makan mie ayam jamur gerobakan di Tanjung Duren yang katanya bakso gorengnya tuh enak. Yang favorit apa? Selera sih kalau kayak gitu. Cuman mie-nya ada yang halus, ada yang sedang, ada yang lebar. Aku pesen mie-nya yang halus, jadi mie-nya tuh kecil-kecil. Nah ini dikasih sayur sama toge juga. Toppingnya ayam cincang campur jamur. Terus dikasih bawang goreng dan daun bawang. Ini mie ayam ala apa nih? Kok pakai jeruk songkit? Katanya sih orang Bangka makan pakai jeruk sangkit. Oh ini jadi ala Bangka nih, mie ayam Bangka. Ini berapa Pak kalau kayak gini? Kalau komplit jadi 35, pangsit goreng 2000-an. Aku pesan tadi mie yang kecil kan. Nah ayamnya tuh kayak cincang masak kecap, tapi dia nggak basah ya, kering. Ada jamurnya, ada jeruk songkit. Jadi kayak mie ayam Bangka gitu ya. Mie-nya warnanya kuning gitu ya. Dia nggak terlalu keriting sih. Cuman juga nggak lurus-lurus. Dia cenderung gurih. Kalau mie Bangka biasanya kan ada cenderung manis. Kalau ini gurih. Pangsitnya juga bagus nih kayaknya nih. Kulitnya lembut. Pangsit goreng bikin sendiri kan ya. Enak nih renyah. Renyah banget. Terus katanya di sini juga yang enak nih, bakso goreng. Model kopong, enaknya berasa ikan. Cakar gendut. Untuk ukuran mie gerobak ini oke banget ya. Makanannya juga bersih gitu, clean. Rasanya juga oke. Bakmi ayam jamur, Pak Tris. Ini aku spill daftar harganya. Lokasi ada di Greenfield. Nat, Moy. Ya. Bayangin misalkan lu ngekos ya di suatu kosan. Terus di seberang kamar lu, di seberang kamar kosan lu itu adalah kamar yang angker. Lu masih mau nggak ngekos di situ? Enggak lah gue. Gue juga gak akan mau lagi. Nah, gue punya cerita kayak gitu Nat, Moy. Jadi ini ceritanya kejadian sama seorang cowok yang namanya Fajar. Di tahun 2015-an dia tuh ngekos di satu rumah mewah gitu. Jadi bukan kayak kosan pada umumnya ya. Jadi rumah mewah dan 2 lantai. Di bawah tuh ada 3 kamar, di atas ada 4 kamar, jadi 7 kamar gitu. Sebenarnya secara umum mungkin agak mahal ya si rumah mewah ini, si kosan ini. Cuman ya ibaratnya di rumah itu lu bisa pakai semua fasilitas yang ada. Jadi kayak rumah mewah yang ada ruang tamunya, ada TV gede,
terus meja makan juga ada, halaman juga luas. Jadi sebenarnya enak banget. Untuk secara umum mahal, tapi kalau untuk standar yang segitu, itu tuh enak banget. Justru hitungannya murah. Nah, rumah mewah ini tuh ada di daerah perbatasan antara Jakarta Selatan sama Depok. Si Fajar ini tuh kerja di daerah Fatmawati sebenarnya. Nah, dia nyoba untuk ngekos di daerah rumah mewah ini biar nggak terlalu jauh dari tempat dia kerja. Dan di lingkungannya itu juga nyaman, nggak padat. Karena dia ngelihat rumahnya ini tuh di dalam klaster gitu loh. Oh, oke. Ini kondisinya dia baru mau ngekos di sana ya. Pas pertama kali dia datang ke sana emang rada sepi. Yang jaga kosan juga sebenarnya jarang banget ada. Jadi kalau misalkan lu mau datang ke sana, lu harus bikin janji dulu sama si penjaga kosan ini. Jadi ya cuman ada tukang laundry, tukang bersih-bersih, tapi datang doang nggak nginep. Ya. Nah di kosan itu, di rumah mewah ini, ada satu kamar yang nggak diperuntukin ke siapa-siapa. Karena memang yang punya kosan itu namanya kita sebut aja Bu Suryani ya. Oke. Emang kadang-kadang dia datang ke situ, kamar itu dipakai. Ini di lantai berapa, Bi? Di lantai 2. Oke. Nah, si Fajar nanya, emang si ibu itu tinggal di mana, Mas? Kata tukang kosannya, oh nggak jauh kok, di Jakarta Selatan, masih deket sini. Jadi ini tuh salah satu rumahnya dia gitu loh, salah satu rumahnya si Bu Suryani. Dan dia tuh punya beberapa properti itu. Nah, kamar yang kosong itu tinggal satu ternyata di rumah mewah ini. Dan buat si Fajar, si kamarnya ini. Dan kamar yang buat Fajar itu ternyata seberang-seberangan sama kamar yang diperuntukkan buat si Ibu Suryani ini. Udah tuh udah cocok semuanya, Fajar juga suka sama kosannya, buat dia juga udah aman banget. Dia putusin lah buat pindah ke situ. Hari pertama, hari kedua lancar banget, gak ada masalah, dan seminggu pertama di situ aman-aman banget. Jadi isi kosan ini tuh kayak saling kenal gitu antar penghuninya, tapi ya nggak saling ngobrol banget juga. Jadi emang di kosan ini tuh isinya orang-orang yang level kerjanya lumayan menengah, yang manajer gitu loh. Nah cuman isinya perantauan. Jadi kayak ya dibanding apartemen mahal, mending gue cari kosan yang nyaman dan cukup eksklusif lah gitu. Iya. Nah satu hari kebetulan si Fajar ini tuh pulang agak malam karena dia emang kerja kayak IO gitu loh. Jadi kerjanya ya hari ini gue lembur banget, terus besok gue bisa libur, gue bisa masuk siang dan segala macem. Nah si Fajar ini sampai kosan sekitar jam 1 malam. Pas dia nyampe di kosannya, kamar di depan kamarnya dia itu tuh agak kebuka pintunya. Terus dia ngelihat ada ibu-ibu rada tua di situ. Nah dalam hati dia mikir, oh mungkin itu tuh Bu Suryani. Ya. Posisinya si ibu-ibu ini di dalam kamar itu munggungin Fajar. Fajar dari luar kan. Dan Fajar juga nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu sama Ibu Suryani ini, nggak pernah ngelihat wujudnya kayak gimana. Basa-basi dong, ada yang punya gitu kan. Bu, malam. Terus dari dalam kamar itu, si ibu-ibu ini balik badan, tapi langsung ditutup pintunya. Oh. Kayak nggak nyampe balik si Fajar. Aneh banget. Aneh banget kan? Udah tuh, besokannya Fajar bangun rada siang. Kosan juga agak kosong tuh suasananya. Dia ke bawah, ke ruang makan, ketemu sama mbak-mbak tukang cuci. Mbak-mbaknya basa-basi nanya, nggak kerja mas? Enggak mbak, saya libur hari ini. Nah Fajar tuh emang anaknya hobi masak,